kafir di Mekah ketika itu, salah satu kebanggaan, bahkan bukan hanya kebanggaan, yang lebih buruk lagi, kesombongan mereka adalah perasaan bahwa mereka sangat hebat dalam bahasa Arab. Dan kenyataannya memang bahasa Arab yang asli itu adalah bahasa Arab yang dulu. Bahasa Arab yang sekarang ini adalah bahasa Arab yang telah terlalu banyak terkontaminasi dengan bahasa-bahasa asing. Sehingga bahasa orang-orang Arab sekarang ini itu sesungguhnya tidak lagi semurni bahasa orang Arab di masa lalu. Bahasa Arab yang murni itu adalah ada pada Al-Quran ini. Ya. Nah, karena mereka merasa hebat dalam bahasa Arab, maka mereka kemudian merasa bisa membuat seperti Al-Quran itu. Maka Al-Quran kemudian datang menantang mereka. Kalau mereka ragu tentang kebenaran Al-Quran, maka datangkan hanya satu surah saja. Ya. Kalau kamu tidak bisa menciptakan seluruh satu Al-Quran, mirip dengan Al-Quran, 10 surah saja mereka pun gagal. Pada akhirnya ditantang satu surah saja. Dan ternyata tidak ada yang mampu menciptakan satu surah yang mirip dengan surah Al-Quran itu. Sampai saat ini, dan insya Allah sampai hari kiamat nanti, tidak akan ada yang bisa menciptakan sesuatu yang mirip dengan Al-Quran itu. Bahkan satu surah saja, paling pendek, seperti Inna a'tainakal kautsar. Nah, di sini adalah salah satu kemujizatan Al-Quran. Sudah kita bicarakan itu cukup panjang lebar pada zaman dulu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjamin bahwa Al-Quran ini akan senantiasa tidak akan pernah tertandingi, dan itulah salah satu makna daripada Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang menjaganya. Ya, maka betapa banyak usaha-usaha untuk merusak Al-Quran. Ya, ada beberapa orang yang saya kira sudah pernah saya sebutkan beberapa kali, seperti Anis Shorosh, pendeta keturunan Palestina, ya, yang menjadi warga negara Amerika. Dia berusaha untuk menciptakan Al-Quran. Ya. Artinya dia mengaku bahwa dia menciptakan Al-Quran. Namanya Al-Furqan Al-Haq. Ya, Furqan itu salah satu nama Al-Quran. Al-Furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal Furqan. Maka dia menamai bukunya Al-Furqanul Haq. Ya, Furqan yang benar. Ya. Dan itu kemudian disebarkan ke seluruh Amerika untuk membangun keraguan-raguan terhadap Al-Quran. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai saat ini pun tidak ada orang yang ragu dengan Al-Quran. Betapa banyak orang Amerika begitu menemukan Al-Quran, membaca terjemahan Al-Quran saja, mereka kemudian terkagum-kagum dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi Al-Quran ini akan terjamin terus karena itu sudah merupakan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang yang memburuk-burukkan, ada orang yang mencari-cari kesalahan, bahkan ada orang yang sempat membakar Al-Quran. Tapi percayalah bahwa Al-Quran ini tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah terkalahkan. Ya. Nah, Al-Quran kemudian menantang mereka untuk mendatangkan sesuatu yang sama dengan Al-Quran. Dan kemudian Al-Quran sendiri memberitahu kepada mereka bahwa kepastiannya mereka tidak akan bisa itu. Dan oleh karenanya mereka diingatkan, karena kalian tidak bisa menciptakan sesuatu yang mirip dengan Al-Quran, lebih baik hindari saja keangkuhan itu. Hindari saja kesombongan itu. Kenapa? Disinilah kemudian Al-Quran memberikan ancaman. Fattaqun nar. Lebih baik takuti saja. Takut saja kepada api neraka. Apa api neraka itu? Bahan bakarnya dari manusia dan dari batu. Ya. Nah, itu disebutkan dalam ayat yang sudah kita bacakan yang lalu. Nah, pada ayat kali ini, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat. Satu ayat saja yang kita pelajari pada malam hari ini, pada pagi hari waktu Jakarta. Yang pertama adalah kegembiraan bagi orang-orang yang beriman. Makanya disebut basyiril ladina amanu. Gembirakan orang-orang yang beriman. Ini bukan hanya dalam konteks bahwa nanti di hari kiamat nanti, dan tentunya itu yang paling penting, bahwa insya Allah orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu di hari kiamat nanti sudah menunggu balasan. Balasan yang dijamin. Bukan balasan yang meragu-ragukan. Tapi jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kalau kita beriman dan kita buktikan iman kita dalam bentuk amal, maka pasti jaminannya di surga nanti Allah menyiapkan hal-hal yang seperti disebutkan nanti itu. Tajri min tahtihal anhar, ada sungai-sungai yang mengalir. Nanti kita jelaskan kenapa sungai disebutkan. Kemudian ada azwajul mutahhara, ada pasangan-pasangan yang
yang suci, yang bersih, ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelaskan itu. Nah, tapi poin pertama yang harus kita ambil di sini adalah bahwa orang beriman itu harus selalu berada dalam kegembiraan. Ini harus kita pegangi baik-baik Bapak dan Ibu sekalian. Karena di satu sisi keimanan kita ini akan diuji. Artinya terkadang semakin kita punya komitmen kepada keimanan itu, semakin pula kita akan teruji. Dan itu merupakan sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini akan dibiarkan mengaku beriman dan mereka nggak diuji? Maka iman itu identik dengan ujian. Diuji dengan kesukaran, diuji dengan berbagai macam rintangan, dengan kesulitan, permasalahan ekonomi terkadang terjadi, permasalahan itu terjadi, macam-macam yang terjadi. Tapi itu bagian dari ujian. Tapi di tengah ujian yang banyak itu, ada satu hal yang harus kita pegangi terus menerus. Apa itu? Wabashir, al-bisyarah. Apa itu al-bisyarah? Gembirakan. Kegembiraan itu nggak pernah hilang dari orang-orang yang beriman. Terkadang jasad ini pun disiksa sedemikian rupa, tapi batin orang-orang beriman itu tidak akan pernah tersiksa. Dan itu diucapkan oleh banyak ulama-ulama kita yang dipenjara oleh penguasa-penguasa ketika itu. Itu ulama-ulama yang terkenal di masa lalu. Betapa banyak di antara mereka itu menyelesaikan buku-buku hebat di dalam penjara. Dan mereka mengatakan, Anda memenjara saya secara fisik, tapi Anda tidak memenjara saya secara hati dan batin. Saya bebas. Ada orang yang hidup 1 meter persegi ya karena penjaranya sangat sempit. Tapi karena hatinya luas dengan kegembiraan itulah, maka dia tidak merasa sedang dikungkung. Tidak dikungkung. Kenapa la ilaha illallah memberikan kebebasan? Hurriyah, freedom, the real freedom itu ada pada la ilaha illallah. Dan ini yang harus kita jadikan sebagai modal utama dalam kehidupan kita. Wabashiril ladzina amanu. Gembirakan orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman itu harus bergembira setiap saat dalam keadaan bagaimanapun. Gembira dalam arti kita tidak frustrasi, tidak jengkel pada diri kita sendiri, atau jengkel pada orang lain tanpa ada alasan. Apalagi kalau jengkel sama Allah. Maka orang-orang yang beriman itu akan senantiasa memiliki kegembiraan. Nah, kegembiraan inilah yang disebut dengan apa? Dengan optimisme itu. Maka saya sendiri selalu di mana-mana mengatakan bahwa kita jangan pernah hilang optimisme dan harapan. Dan itulah iman itu identik dengan optimisme. Saya mengulang-ulangi ayat-ayat yang senantiasa memberikan harapan kepada kita dan optimisme kepada kita. Bahkan di tengah kegelapan, tantangan yang luar biasa itu, bayangkan pada saat kita misalnya tidak memiliki apa-apa, direndahkan sama orang, sakit, lemah, dilemahkan lagi, ya. Lemah sudah dilemahkan lagi, nampak seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Tapi di tengah semua itu, satu hal yang harus kita pegangi, optimisme harus kita bangun. Kenapa? Selama kita punya iman, maka selama itu pula kita memiliki optimisme hidup. Kita memiliki optimisme hidup. Optimisme tidak pernah hilang dari kita semuanya. Dan ini saya kira harus menjadi pegangan kita semua. Dalam situasi apapun, mari kita senantiasa membangun optimisme harapan. Ada orang yang mengistilahkan begini, harapan itu selalu ada. Nah, ini pelajaran pertama ya yang kita harus ambil pada malam ini, karena ayat ini memulai dengan wabashiril ladzina amanu. Ya, konteksnya adalah akhirat. Tapi yakinlah bahwa sebelum akhirat, orang beriman itu harus merasakan seolah-olah berada dalam surga kecilnya di atas dunia ini. Ya. Karena bagi kita, kesenangan, ketenangan, enaknya hidup itu tidak ditentukan oleh banyaknya atau sebaliknya kecilnya kantong kita. Bukan itu yang menentukan. Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Ya, yang namanya kaya atau kepuasan itu bukan pada banyaknya harta yang kita miliki, tapi ada pada batin kita semuanya. Dan batin itu kemudian akan banyak ditentukan oleh nilai iman yang kita miliki.
Ini pelajaran pertama yang kita ambil pada malam hari ini. Jangan sampai hilang optimisme dalam hidup. Yang kedua, iman dan amal soleh dalam Al-Quran itu selalu digandengkan. Kenapa? Karena iman itu adalah energi dan amal soleh itu adalah pembuktian bahwa kita memiliki energi. Ya, itu adalah mesin. Soalnya kalau ada mesin, ya maka imannya itu adalah energinya lah. Mesin yang tidak punya energi ya mati. Dan oleh karenanya, iman itu harus dibuktikan dalam bentuk karya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Amanu wa 'amilus shalihat. Dalam Al-Qur'an hampir setiap saat itu digandengkan. Iman dan amal saleh, iman dan amal saleh. Karena memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal imanu bitamanni wala bitakhalli, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul 'amal." Iman itu bukan sekedar rasa, apalagi angan-angan atau ilusi bahkan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, jadi iman itu bukan khayalan, bukan angan-angan. Walakin ma waqara fil qalbi, tapi apa yang tumbuh dengan solid, dengan sangat kuat dalam hati kita. Ya, akarnya itu ibaratnya akar pohon yang sangat rindang, kuat, yang sehat, menghujam ke dalam tanah. Dan itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah memberikan contoh, ya, kalimat thayyibah, la ilaha illallah, iman kita itu. Ya. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang sehat, yang kuat, yang besar, yang rindang gitu. Kasyajaratin thayyibah, asluha thabitun. Ya. Asluha thabitun. Akarnya sangat kuat sekali. Nah, itulah iman, ma waqara fil qalbi, dalam istilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma waqara fil qalbi, apa yang tertanam, ya, menghunjam ke dalam hati kita, yang tidak mudah goyah, tidak mudah goncang. Sehebat apapun ombak yang menimpa, menerpanya, tidak akan goyah, bahkan semakin kokoh, ibarat karang di tengah laut. Itulah iman kita. Perhatikan bagaimana Bilal, bagaimana Ammar bin Yasir. Bayangkan Ammar bin Yasir, ibunya dibunuh dengan cara keji, Sumayyah. Orang yang syahid pertama dalam Islam itu perempuan bernama Sumayyah. Kemudian ayahnya bernama Yasir, juga dibunuh di hadapan matanya. Ammar kemudian ditanya, kamu mau apa? Maka Ammar kemudian punya muslihat, punya siasat. Dia dengan lidahnya mengatakan bahwa dia meninggalkan ajaran agama ini, tapi hatinya mutmainnun billah, hatinya tetap kokoh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman orang yang beriman itu gak pernah goyah. Walaupun mungkin karena keterpaksaan suatu ketika, misalnya dia mengatakan sesuatu karena dipaksa betul-betul menyelamatkan hidupnya, maka itu lain lagi. Tapi iman itu gak pernah goyah dalam hati kita. Maka dalam sejarah Islam itu kan ada dua strategi perjuangan. Ada strategi Ammar bin Yasir, dan ada strateginya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, ya, bayangkan ditarik pakai kuda, ya, kakinya diikat di dua kuda, kemudian batu besar letakkan di atas dadanya di padang pasir yang panas. Tapi dia tetap kokoh, hatinya tetap beriman kepada Allah. Dia tetap merasakan kegembiraan tadi itu. Di tengah penyiksaan yang luar biasa, penderitaan menurut pandangan mata kita yang luar biasa, tapi dia merasakan qalbuhu mutmainnun, hatinya tenang, merasakan ketenangan billah, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi itulah iman kita, ma waqara fil qalbi, apa yang terhunjam, ya tertanam dalam, ya kuat dalam hati kita, wa saddaqahul amal, dan dibuktikan oleh amal, terbukti oleh amal. Sebab kalau tidak terbukti, ya berarti seperti pohon yang apa ya, sehat tapi ya kurang bermakna lah. Ada orang yang, ya kita nggak mengingkari adanya iman, dan ini memang betul-betul orang-orang yang sudah mengaku beriman itu jangan sampai ada yang kemudian mudah kita mengkafirkan, karena kita tidak tahu betul yang namanya iman itu. Mungkin ada orang yang di sekitar kita melakukan kemungkaran-kemungkaran, berbagai macam dosa-dosa, ya bahkan boleh jadi mungkin ada kewajiban-kewajiban tidak dilakukan, tapi selama hatinya masih memiliki iman kepada Allah, ya, dia adalah orang fasik. Dalam masalah Qur'annya itu fasikun, fasik. Tapi selama masih ada iman yang tertanam dalam hatinya,
maka boleh jadi iman ini akan menjadi penyebab dia selamat di hari akhirat nanti. Dia akan mulai proses-proses, ya. Dia akan dibersihkan nanti. Tapi imannya ini akan menyelamatkan dia. Walaupun memang, ya, sesungguhnya iman itu perlu dibuktikan dengan amal, dengan pembuktian. So, tidak ya, tentu dalam bahasa Inggrisnya questionable. Jadi pertanyakan, apa benar ada orang yang mengaku misalnya dia seorang dokter, ya tapi dia itu nggak pernah menangani orang sakit. Dokter tapi kerjanya tidur, kerjanya di rumah saja, kerjanya dia tidak pernah. Tapi dia mengaku sebagai dokter. Boleh jadi dia memang dokter, hanya memang dia nggak membuktikan. Maka orang mempertanyakan kan begitu. Maka sama juga dengan iman yang tidak terbukti, ya, tentu kadang dipertanyakan. Nah, ini yang pelajaran kedua yang kita ambil pada malam hari ini, wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, bahwa iman itu selalu bergandengan dengan amal soleh. Orang-orang beriman di seluruh dunia yang 1,7 miliar sekarang ini, salah satu hal yang paling dituntut adalah bagaimana kita bisa membuktikan keimanan kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk amal soleh. Amal soleh itu adalah semua bentuk amalan yang baik. Ketika berbisnis itu amal soleh, asal sesuai dengan jalannya Allah Subhanahu Wa Taala, sedang Quran dan Sunnah. Bahkan terlibat dalam aktivitas politik itu juga bisa menjadi amal soleh selama dilakukan dengan bertanggung-jawaban, dengan jujur, dengan keadilan, ya, dengan yang betul-betul untuk melayani masyarakat. Itu namanya politik yang berorientasi kepada iman dan Islam, insya Allah menjadi bagian dari amal soleh. Nah, ini yang kedua yang kita pelajari. Yang ketiga adalah orang-orang yang punya iman dan amal soleh ini itu dijamin balasannya surga. Walaupun kita jangan pernah merasa bahwa karena amal soleh kita ini kemudian kita masuk surga. Kenapa? Karena amal soleh kita itu sangat terbatas. Sementara Allah memberikan karunia kepada kita ini, itu boleh dikata unlimited, tidak terbatas. Hanya saja memang berdasarkan kepada kapasitas kita. Maka kita diberikan oleh Allah itu pemberian karunia yang tidak terbatas pada kapasitas kita masing-masing. Dan oleh karenanya, kita jangan pernah merasa bahwa masuk surga nanti itu karena amal soleh kita. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat bahwa semua orang beriman ini akan masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, hatta anta ya Rasulullah, engkau pun ya Rasulullah, masuk surga nanti bukan karena seorang nabi, bukan karena rasulnya, bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Dia katakan, saya pun demikian. Kenapa? Karena Rasulullah pun menjadi nabi, menjadi rasul karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Rasulullah juga bisa melakukan semua amalan-amalan dalam agama ini karena juga hidayah yang Allah berikan kepada beliau. Maka pada akhirnya beliau begitu sangat rendah hati, sangat tawadhu kepada Allah, mengatakan bahwa saya pun nanti masuk surga bukan karena amalan saya, bukan karena kehebatan saya, tapi karena kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi satu hal yang harus kita pegangi, karena ini terkadang kita dijadikan ragu-ragu oleh orang. Ada orang yang mengatakan, kami mah dalam agama kami yang penting sudah beriman bahwa Tuhan sudah mengutus anak satu-satunya. Ya, ini mohon maaf saya tidak perlu menyebutkan nama agamanya, tapi ya saya mah sudah beriman kepada Tuhan, kepada anak Tuhan yang diutus sebagai penyelamat manusia, maka saya sudah dijamin masuk surga. Sementara menurut mereka, kita orang Islam ini kadang merasa tidak punya jaminan. Belum ada jaminan. Padahal Allah sudah menjamin. Jaminannya adalah selama kita beriman dan amal soleh, Allah menjamin surga bagi kita. Itu jaminan itu. Hanya saja jangan kita kemudian takabur. Kita tidak dikehendaki untuk angkuh bahwa karena kita kemudian masuk ke dalam surga. Kenapa? Untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, sayang kami memang sudah dijanjikan jaminan bahwa dengan iman dan amal soleh kami akan masuk surga. Tapi ini pun kami semua bisa lakukan karena karunia Engkau. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai atas nama iman dan amal soleh kita menjadi Superman. Lalu kemudian kita merasa kita sudah memiliki kuncinya surga. Ini keangkuhan, ketakaburan. Nah, ini tuduhan teman-teman yang lain ini. Terkadang mengatakan, kamu dalam agama kamu nggak ada jaminan. Jaminan ada. Ya, buktinya ini. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum. Kata anna itu kan penekanannya. Sesungguhnya
lahum bagi mereka. Bahkan di surah Al-Mu'minun, coba baca nanti Bapak dan Ibu di surah Al-Mu'minun, di ayat-ayat pertama dari surah Al-Mu'minun itu dikatakan ulaika humul warithun. Jadi Al-Quran mengatakan di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sukseslah, beruntunglah, berbahagialah, jayalah orang-orang yang beriman. Lalu Al-Quran menyebutkan beberapa tanda orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari kata-kata yang tidak bermanfaat. Dan seterusnya. Di ujung ayat itu Allah mengatakan begini, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdausa, yang mewarisi surga Firdaus. Apa itu warisan? Warisan itu artinya sesuatu yang dijamin. Ada anak, ya, bapaknya meninggalkan harta di belakang, itu sudah dijamin bahwa harta itu miliknya. Ya, tentu ada pembagian kepada yang lain-lain, kepada ibunya, kepada yang lain-lain yang punya hak di situ. Tapi artinya apa? Sudah ada jaminan bahwa kepemilikannya di situ. Maka di sini pun Allah mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, berikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, anna, bahwa sesungguhnya lahum bagi mereka. Kata lahum ini kan penekanan bahwa surga itu seolah-olah bagi mereka sudah jaminan. Jadi jangan lagi kita dibohongi orang-orang yang mengatakan bahwa dalam agama kamu nggak ada jaminan. Ada jaminan. Hanya saja kita ini jangan sombong dan angkuh, kan begitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa memahami di sini, sehingga kita kemudian jangan lagi ragu-ragukan bahwa dalam agama kita nggak ada jaminan balasan. Jadi selalu mereka mengatakan kamu kan nggak ada jaminan masuk surga. Siapa bilang? Al-Quran penuh dengan jaminan. Asal saja iman dan amal soleh ini kita buktikan. Tapi pembuktian iman dan amal soleh ini diikuti dengan ketawaduan kita, dengan rendah hati kita, sehingga kita pada akhirnya mengatakan, ya Allah, masuk ke dalam surga pun bukan karena saya, masuk ke dalam surga pun bukan karena amal yang banyak telah saya lakukan, karena rahmat-Nya, kasih sayang. Nah, itulah ketawaduan orang beriman. Di sini nampak sekali keseimbangan antara ikhtiar yang kita miliki dan keyakinan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menekankan ini karena memang ada yang selalu meragu-ragukan kita itu dengan istilah bahwa kami mah agamanya sudah ada jaminan. Yang penting sudah yakin bahwa anak satu-satunya Tuhan itu sudah datang disalib dan memberikan jaminan bahwa kami semua sudah dijamin masuk surga. Kan begitu. Sementara agama kamu itu tidak ada jaminan. Jaminannya ada kok. Ayat Al-Quran penuh dengan jaminan-jaminan. Nah itu ya, pelajaran ketiga yang kita ambil pada pagi hari ini waktu Jakarta dan malam hari itu Amerika. Pelajaran yang keempat adalah tentang surga. Ya. Annal wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di sini surga digambarkan bahwa dalam surga itu mengalir di bawahnya air, sungai-sungai. Nah, surga itu seperti yang saya sebutkan tadi kan bahasa Arabnya jannah. Jannah tuh. Jannah itu artinya sesuatu yang tidak nampak. Ya, seperti jin, kata jin tadi. Ya, jin, manusia dan jin. Kalau manusia makhluk material, makhluk fisikal sifatnya, bersifat fisik. Tapi kalau jin makhluk yang tidak bersifat fisik, makanya nggak nampak, makanya disebut jin. Maka jannah sesuatu yang tidak nampak. Tapi kenapa kemudian Al-Quran menggambarkan jannah itu atau surga itu dengan gambaran-gambaran fisik? Seperti sungai mengalir, bahkan ada buah-buah disebutkan, ada minuman-minuman disebutkan, ada asal, ada madu, dan sebagainya. Nah, macam-macam lah disebutkan dalam Al-Quran. Padahal di satu sisi diistilahkan jannah, tidak nampak. Kita harus memahami konteksnya di sini. Al-Quran turun kepada masyarakat Arab yang waktu itu banyak sekali melakukan bayang-bayangan atau angan-angan yang luar biasa. Orang Arab itu kan hidup di padang pasir. Salah satu angan-angan orang Arab ketika itu adalah bagaimana bisa berenang di sebuah sungai yang indah, yang nyaman. Kira-kira mungkin ada air terjun yang airnya biru, yang
Kira-kira begitulah. Jadi bayangkan saja kalau kita ini hidup di sebuah kampung yang misalnya tidak pernah melihat kota, kita itu pasti berangan-angan untuk datang ke kota New York dengan gedung-gedung pencakar langit ya. Itu angan-angan gitu. Sementara orang-orang yang di kota di New York ini yang jarang melihat hutan-hutan misalnya kan di Manhattan terus, pasti membayangkan gimana enaknya hidup di kampung-kampung dengan tanah lapang, bisa berlari ke sana kemari, sepuasnya kita. Itulah manusia. Terkadang mengangan-angankan sesuatu yang tidak nampak. Sesuatu yang tidak nampak. Dan itulah yang kemudian diberikan oleh Al-Quran kepada orang Arab ketika itu. Salah satu di antaranya adalah bagaimana Allah kemudian menggambarkan kepada mereka itu bahwa surga itu sesuatu yang terkadang mereka sangat inginkan. Ingin melihat ada pohon-pohon rumman, apa itu ya? Lupa saya bahasa Indonesia. Kemudian ada pohon anggur, ya. Kemudian ada macam-macam ragam minuman, kemudian